Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas HM12102 akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Design Thinking. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rita Purwaningsi, Rizka Ramdianti, Rizky Zulfiana, dan Sherin Amelia. Selanjutnya kita akan mempresentasikan wilayah A yang akan disampaikan oleh Rita Purwaningsi. Jadi, di sini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara user. Di sini ada empathy map-nya. Dan juga di sini ada persona yang dibuat menyerupai karakter dari user yang telah saya wawancarai. Jadi dapat disimpulkan dari empathy map yang saya sudah kerjakan bahwa sebagai mahasiswa yang tinggal di tengah kota, kelebihan yang didapat pastinya banyaknya fasilitas yang sudah terpenuhi dari berbagai segi dan tentunya mempermudah hidup. Tetapi terdapat beberapa kekurangan juga, yaitu sulitnya untuk mendapatkan makanan sehat, di mana banyaknya fast food yang merajalela mengakibatkan sulitnya bagi para mahasiswa untuk mendapatkan makanan yang memang benar-benar sehat. Selain itu juga keterbatasan waktu menjadi hambatan untuk memiliki bahan mentah yang sehat dan memilih makanan yang baik, begitu pula dengan memasak. Dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwa define yang didapat yaitu bagaimana cara menjawab keluhan user yang kebanyakan merupakan mahasiswa di tengah kota di mana mereka kesulitan mencari makanan yang sehat, murah, dan praktis. Dari sana juga terdapat IDF yang terdiri dari divergen dan konvergen. Untuk IDF-nya sendiri terdiri dari membuat layanan paket makanan yang mengirimkan kotak berisi bahan-bahan yang telah diporsi, lalu ada membuat snack bowl atau cemilan sehat dengan menu yang disesuaikan sepenuhnya menggunakan bahan segar bagi konsumen yang ingin menghidupkan kembali cemilan sehat dengan menggabungkan makanan khas Vietnam yaitu spring roll dengan gado-gado, dan yang keempat ada produk makanan ready to eat dengan cita rasa kuliner di mana lauk praktis dalam format frozen food dan tinggal dipanaskan, dan yang terakhir untuk membuat veggie bites atau kombinasi dari sayuran berwarna dan bahan lainnya yang siap dimakan. Nah, dari kelima ide tersebut, maka muncullah konvergen, yaitu solusi dari hasil pencarian alternatif jawaban yang dianggap paling efektif, yaitu dengan membuat tayangan pengirim paket makanan sehat yang mengirimkan kotak mingguan maupun bulanan berisi bahan-bahan yang telah diporsi sebelumnya, lengkap dengan resep pada pelanggan. Selanjutnya wilayah B yang akan disampaikan oleh Rizka Ramdianti. Berikutnya itu wilayah B sekitaran Jalan Ahmad Yani. Berikut adalah empathy map dari wilayah Ahmad Yani dan sekitarnya. Lalu ada persona. Berikut persona dari salah satu users di wilayah Ahmad Yani. Maka dapat disimpulkan dari empathy map di atas bahwa sebagai mahasiswa yang tinggal di tengah kota, kelebihan yang didapat yakni banyaknya fasilitas yang telah terpenuhi dari berbagai segi, dan hal tersebut mempermudah hidup. Dengan begitu, terdapat beberapa kekurangannya, yaitu sulit mendapatkan makanan sehat, lalu banyaknya fast food dan juga junk food, mengakibatkan sulitnya bagi para mahasiswa untuk mendapat makanan yang benar-benar sehat. Selain itu, keterbatasan biaya juga membuat para user tidak dapat memenuhi kebutuhan diri mereka
untuk dapat membeli bahan makanan yang sehat dan juga higienis. Dan keterbatasan waktu yang dimiliki juga membuat mereka sulit untuk memasak makanan yang sehat. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat diatasi karena dengan begitu akan mengurangi kekhawatiran user di wilayah Jalan Ahmad Yani di pertengahan kota lainnya. Lalu dari Empathy Map dan juga Persona terbentuklah sebuah define sebagai berikut. Untuk wilayah Ahmad Yani, yaitu bagaimana masyarakat terutama kalangan mahasiswa atau mahasiswi dapat menjalani pola hidup sehat tanpa harus membebani pengeluaran mereka. Lalu muncullah idiat. Yang pertama Divergent. Yang pertama, membuka peluang bisnis catering makanan sehat tinggi protein dan rendah kalori yang diolah dengan sangat lezat dan juga menarik. Lalu produk minuman organik, buah dan sayur tanpa bahan kimia dan pengawet yang berfungsi untuk mendetoksifikasi tubuh. Yang ketiga, membuat keripik yang terbuat dari sayur seperti bayam yang diolah menggunakan tepung namun tidak menggunakan micin. Lalu yang keempat, membuat cookies vegan tanpa susu dan juga telur, lalu dijual per box kecil atau per toples. Yang terakhir, menjual mie sehat yang terbuat dari sayur tanpa bahan pengawet dan warna, atau menu sehat lain seperti shirataki. Lalu ada convergent, yaitu solusi dan hasil pencarian alternatif jawaban paling efektif dari setiap permasalahan yang ada adalah dengan membuka catering usaha makanan sehat yang berisikan makanan 4 sehat 5 sempurna yang tinggi protein dan juga rendah kalori. Selanjutnya ada wilayah C yang akan disampaikan oleh Rizky. Baik, untuk wilayah C yaitu Ciamis dan sekitarnya. Di sini terdapat Empathy Map dari wilayah C. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada persona ataupun narasumber dari yang diwawancarai. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya dari Empathy Map tersebut mengenai kelebihannya soalnya pada fleksibilitas pangan yang ada di setiap desa dan stok yang sangat melimpah tentunya. Dan ini berpotensi mengalami kenaikan kebutuhan lebih tinggi dan dari waktu ke waktu karena ini didukung dengan kondisi geografis yang baik di daerah tersebut. Mungkin karena faktor cuaca sedikit mempengaruhi, tapi potensi yang dimiliki dari daerah Ciamis itu sangat luas, terutama di daerah perkebunan pertanian. Yang kedua dari keterbatasannya yaitu sumber daya manusianya yang dinilai kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi, karena ini merupakan suatu acuan untuk daerah tersebut agar bisa lebih maju dari daerah lain. Dan untuk berikutnya, dari Empathy Map tersebut didapatkan sebuah define, yaitu bagaimana cara mengembangkan potensi yang dimiliki daerah saya dan juga cara untuk mengatasi keterbatasan yang ada dari segi kesuburan tanah, supaya hasil dan kualitas pertanian jadi lebih baik lagi. Dari define tersebut didapatkan sebuah ide, yang satu yaitu ide divergent. Dari ide divergent tersebut dapat diruntutkan sebagai berikut, yaitu satu, menciptakan produk pupuk penyubur tanah dan pupuk pengembangan kualitas tanaman yang ditujukan untuk memelihara hasil tani. Yang kedua, membuat peluang usaha UMKM berjalan dengan memanfaatkan hasil dari sektor pertanian dan perkebunan, yang kemudian diolah menjadi olahan makanan. Yang ketiga, membuat kelas konsultasi tani dengan memberikan pelayanan edukasi dan perkumpulan tani setiap satu bulan sekali dari ahli agribisnis dan agroteknologi. Nah, ini akan menjadikan sebuah ide bisnis berupa jasa. Yang keempat yaitu membuat alat pertanian modern untuk melihat tingkat kesuburan tanah tersebut. Yang ini jadi nantinya akan melihat tingkat kesuburan tanah untuk ditanam ataupun dilakukan perkebunan di daerah tersebut. Yang kelima yaitu membuat media tanam dengan metode hidroponik. Nah, di sini sebagai solusi kesulitan
tingkat kesuburan tanah di daerah itu. Dan dari hasil Livergen itu dikerucutkan menjadi hasil konvergennya yaitu membuat pupuk organik dengan bahan-bahan yang berasal dari alam ataupun hewan dengan memberikan takaran yang baik di setiap komposisi pembuatan pupuk agar bisa mengembalikan kualitas dan kesuburan tanah demi terciptanya hasil tani yang lebih baik dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya wilayah D, Cikoneng dan sekitarnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada empati map dari wilayah Cikoneng dan sekitarnya. Dan ada persona dari salah satu user yang telah diwawancarai. Dapat disimpulkan dari empati map di atas bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di tengah kota, kelebihan yang didapat yakni banyaknya fasilitas yang telah terpenuhi dari berbagai segi, dan hal tersebut tentunya mempermudah hidup. Pun dengan begitu, terdapat beberapa kekurangan, di antaranya sulit mendapat angkutan umum. Keterbatasan angkutan umum di sore hari mengakibatkan sulitnya bagi para masyarakat untuk bepergian. Selain itu, keterbatasan itu juga menghambat aktivitas. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat diatasi karena dengan begitu akan mengurangi kekhawatiran user di wilayah Cikoneng juga pertengahan kota lainnya. Dari empati map dan persona muncullah define, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat dengan keterbatasan kendaraan bisa bepergian tanpa harus mengkhawatirkan jam ketersediaan angkutan umum. Dari define tersebut muncul ide, yaitu divergen dan convergen. Divergennya yaitu membuat delivery kebutuhan yang ada di supermarket agar mempermudah masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan cuaca yang bagus dengan menanam pohon atau tanaman yang dapat diperjualkan. Yang ketiga, memperpanjang jam ketersediaan angkutan umum. Yang keempat, menyediakan petugas jalan untuk membantu menyeberangi jalan. Yang kelima, menyediakan layanan bus sekolah untuk menjemput dan mengantar pulang sampai rumah. Dari divergen tersebut, muncullah konvergen, yaitu solusi dan hasil pencarian alternatif jawaban paling efektif dari setiap permasalahan yang ada adalah dengan menyediakan aplikasi layanan yang mampu digunakan untuk memesan kebutuhan makanan dan tersedia layanan kendaraan online. Selanjutnya ada kanvas, atribut, consequence, dan value. Di sini kita akan membacakan kanvas atribut dari wilayah A. Dari segi kualitas, jenis produk yang akan dipasarkan berupa bahan mentah sayuran dan buah-buahan segar hasil dari pertanian dan perkebunan yang mengalami proses pembersihan secara bertahap dengan melalui proses pendinginan dengan teknologi yang modern untuk menjaga kualitas dan nutrisi dari bahan yang akan dipasarkan agar terlihat segar. Dari desain pengemasan, dibuat khusus dengan box yang dibuat dari styrofoam dengan dilapisi teknologi modern yang membuat bahan tidak mudah busuk dan basi agar tetap terjaga kualitasnya. Lalu untuk merek, dengan lambang sayuran dan buah-buahan dengan tambahan logo kesehatan atas dasar pertimbangan dan melihat dari segi keselarasan antara masyarakat dengan perilaku yang mencerminkan pola hidup yang lebih sehat. Juga kami memilih nama merek dan lambang produk tersebut agar masyarakat lebih suka dan lebih mementingkan asupan yang sehat. Tentunya juga sebagai identitas agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut atas nama brand kita. Lalu yang terakhir ada label. Kami memberikan label di setiap box paket yang akan dikirimkan dengan memperlihatkan harga juga logo dari produk kita agar lebih terkesan memiliki nilai jual. Lalu ada value. Yang pertama, konsep Healthy Food yang menyajikan berbagai pilihan signature dish maupun build your own dish. Lalu selain makanannya, dekorasinya yang unik pun cocok untuk di-post di Instagram. Lalu menawarkan berbagai pilihan menu makanan yang enak dan juga rendah kalori. Customer bisa mengetahui jumlah kalori dari tiap menu yang mereka pesan. Dan yang terakhir, menggunakan produk organik untuk bahan-bahan makanannya seperti sayuran, biji-bijian, dan juga daging ayamnya.
Selanjutnya ada konsekuens, yaitu khawatir menu yang datang tidak sesuai dengan harapan, baik itu dari segi rasa, bentuk, maupun porsinya. Harga menu yang ditawarkan lebih mahal dari biasanya, karena membutuhkan teknologi pengemasan yang lebih modern dan lebih aman. Selain itu, ongkos kirim dan biaya pelayanan yang harus dibayarkan juga menambah total pembelian. Di saat jasa layanan antar sedang ramai, membutuhkan waktu lebih lama sehingga pesanan akan datang sedikit terlambat. Yang terakhir, kecanduan makanan online praktis tapi kritis, sebagian orang menjadi lebih konsumtif. Selanjutnya ada business model kanvas yang akan disampaikan oleh Rizky. Nah, dari pemaparan empati map ke 4 wilayah tersebut dan pemaparan ide tersebut, maka didapatkan sebuah ide konvergen, yaitu membuat layanan pengiriman paket makanan sehat yang mengirimkan kotak mingguan berisi bahan-bahan yang telah diporsi sebelumnya lengkap dengan resep. Nah, jadi ide hasil konvergen ini diputuskan bahwa konsumen dapat mendaftar untuk menerima kotak berpendingin mingguan dengan bahan-bahan yang telah ditentukan sebelumnya dan instruksi untuk memasak tentunya yang simpel. Bahan-bahan ini berkualitas tinggi karena didapatkan dari user yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan. Dan tentunya ide tersebut muncul setidaknya berdasarkan 3 kelompok user, yaitu hasil wawancara terdiri dari mayoritas kelompok mahasiswa dan 1 kelompok dari daerah pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, ide ini dianggap sebagai solusi alternatif yang paling tepat, karena selain menjawab masalah user dalam kebutuhan makanan sehat, murah, dan praktis di tengah kota, juga pemanfaatan bagi daerah user dan kelompok pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan sebuah keuntungan tentunya. Jadi di sini ada bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada customer segment, yaitu ditujukan untuk remaja dan dewasa. Lalu ada consumer dengan keinginan untuk hidup sehat. Dan yang terakhir bagi mereka yang tidak punya waktu banyak untuk makan. Terus ada value proportion, di mana kita menjamin bahan yang diberikan sehat, juga resepnya. Lalu semua bahan yang datang sudah disiapkan. Lalu ada delivery weekly juga monthly. Terus pilihan variasi meal, lalu ada label nutrisi di packagingnya, dan selanjutnya ada customer relationship, di mana kita menyediakan diskon, lalu ada flexible subscription plan, reward program, dan juga ada subscription diskon. Selain itu juga kita memiliki variasi, lalu beberapa event perusahaan, dan ada juga nutritional advice. Selanjutnya ada channels. Kita menggunakan mobile app, online website, juga kolaborasi dengan beberapa service kesehatan lainnya. Lalu ada revenue stream dari langganan monthly dan weekly itu sendiri. Untuk key activities-nya ada pembuatan resep dan ingredients preparation, lalu ada planning, order fulfillment dan shipping, dan yang terakhir ada marketing, juga advertising. Terus untuk key resource dari makanannya sendiri, yaitu petani dan peternak. Untuk keuangannya berasal dari modal, human-nya ada staff, chefs juga ahli nutrisi. Untuk teknologinya, kita menggunakan packaging lab, dan beberapa perusahaan yang menjadi potensi untuk partners, dan yang terakhir ada customer data. Untuk key partners, ada food suppliers, lalu ada delivery companies, professional chefs, logistik, dan social media influencer. Untuk cost structure yang terakhir, untuk fixed-nya ada staff dan employee salaries, lalu ada app, juga website management, logistik. Dan untuk variable-nya ada nutritionist service,
ada food inventory, packaging, dan yang terakhir untuk marketing juga advertising. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.